Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, jumpa dan ketemu lagi teman-teman semuanya di program Mutiara Ramadan, satu program spesial di bulan Ramadan di tahun ini bersama dengan Mas Oji Channel atau MOC, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Hari ini kita dipertemukan kembali, dibersamai hari ini dengan Ustadz kita yang kemarin di hari kedua sempat kita ajak untuk sharing. Kembali kita hadirkan beliaunya Ustadz Sahman. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz Sahman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Masih terus semangat ya. Semangat ya. Di puasa di hari keempat ya Ustadz hari ini. Dan mudah-mudahan lancar. Dan teman-teman semuanya jangan lupa, ini kita baru mulai sembari menunggu waktu berbuka puasa teman-teman di rumah. Kita ingin ikut belajar, sharing di kesempatan kali ini. Nah Ustadz Sahman, hari ini kita ketemu lagi sebagaimana yang kemarin kita janjikan. Kita ingin kupas tuntas terkait dengan fadilah dan keutamaan Ramadan. Ini masih di awal Ramadan, di 10 hari pertama ya, belum sampai 5 hari juga belum sampai. Nah teman-teman pastinya banyak ingin mengetahui. Belum lambat rasanya kita belajar tentang keutamaan-keutamaan apa sih yang ada di bulan yang penuh dengan istimewa ini, penuh dengan kemuliaan tentang bulan Ramadan. Masih ada waktu dan dalam sesi ini kita ingin kupas tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Silakan Ustaz, saya kasih waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sahabat MOC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah 2 hari yang lalu kita ketemu dan alhamdulillah diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan. Kita bisa bertemu lagi di sini. Dan insya Allah kesempatan sore kali ini kita membahas terkait dengan fadilah atau keutamaan Ramadan. Karena tentunya dengan kita memahami fadilah, insya Allah kita akan lebih khusyuk di dalam kita ibadah. Betul. Kita tentunya ibadah itu kan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu ya harus dengan kekhusyukan. Ya, artinya bahwa semua yang kita lakukan dari bentuk ibadah itu adalah kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita memahami fadilah itu, insya Allah kita juga lebih ringan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Iya. Ya. Maka yang pertama tentunya fadilah Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan itu sebagai salah satu rukun Islam. Oh iya, betul, gitu, betul. Ya. Jadi kita ternyata melaksanakan sholat 5 waktu dengan melaksanakan Ramadan itu sama-sama dari kewajiban kita yang masuk dalam rukun Islam. Nah gitu. Makanya tidak boleh kita sholatnya tidak pernah terlambat, tidak pernah ketinggalan. Tapi puasanya. Tetapi puasa nggak puasa misalnya, pas puasa nggak mau puasa misalnya. Ini nggak boleh karena sama-sama dari rukun Islam. Maka Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang agama Islam, beliau mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam ini didirikan atas dasar 5. Nah, 5 itu apa? Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadatain. Ya, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Ya, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Jadi dalam ayat itu biasanya wa aqimus shalah itu ya perintahnya. Itu mendirikan salat. Karena harapannya salat itu bukan sebagai rutinitas, ya, tetapi bagaimana kemudian salat itu ya bisa kita maknai bahkan bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya dalam bahasa Al-Quran maupun hadis itu bahasanya wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah. Nah, membayar zakat, ya, zakat fitrah. Kemudian zakat-zakat mal yang lain yang kemudian sudah diwajibkan pada orang-orang yang sudah sampai kepada haul dan juga sampai pada nisab. Yang keempat apa? Rasulullah SAW mengatakan wasaumu Ramadan. Nah, dan puasa Ramadan. Maka ulama sebagian mengatakan bahwa puasa itu adalah rukun keempat dari rukun Islam yang ada 5 itu. Nah, karena yang terakhir adalah wahajul baiti, yaitu pergi haji ke Baitullah, ke Mekah. Nah, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini ya puasanya itu menjadi rukun Islam. Nah, maka ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Kalau sholat kita lakukan 5 kali dalam seharinya,
Nah, untuk puasa setahun itu disuruh untuk melaksanakan 1 kali saja walaupun durasinya lebih lama daripada kalau sholat mungkin berapa menit selesai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fadilah dari puasa Ramadan atau bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini ya. Nah, kita tahu bahwa Al-Qur'an ini kan sumber dalam syariat Islam. Ya. Bahkan janji Rasulullah SAW ketika kita sebagai seorang mukmin menjadikan Al-Quran itu sumber pedoman dalam kehidupan ini, maka janjinya apa? Tidak pernah akan tersesat. Artinya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan gitu ya. Dan Al-Quran ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, setelah menjelaskan tentang puasa, kemudian tentang orang-orang yang tidak mampu puasa karena bepergian, karena sakit, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, karena hakikat manusia itu aslinya kita ketika dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau nggak diberikan hidayah, ya, tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka hakikatnya kita itu dalam keadaan sesat. Gitu. Innakum ladhalun, gitu ya. Dalam hadis qudsi, kamu itu aslinya adalah sesat. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an, ya, yang itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya tentunya menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman. Makanya hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga sebagai pembeda, kita tahu bahwa mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita jalankan dan mana yang harus kita tinggalkan. Nah, itu ada di Al-Qur'an. Nah, makanya Rasulullah itu diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, itu menjadi keistimewaan. Apalagi kalau kita kemudian memaknai bahwa ini adalah bulan Quran, maka tentunya bukan hanya sekadar kita tahu bahwa di situ turunnya Al-Qur'an, tetapi insya Allah kita akan lebih dekat dengan Al-Qur'an. Nah, makanya identik dengan Ramadan kan biasanya tadarus. Nah, di masyarakat kita, bahkan kalau di kampung itu tadarusnya bukan sampai jam 9, tetapi sampai jam 11, bahkan jam 12 itu baru selesai. Orang berlomba-lomba menghatamkan Quran. Mereka punya target yang sangat, ada yang targetnya sebulan itu sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang berkali-kali, kan gitu ya. Betul. Bahkan ada yang setelah subuh, setelah selesai kultum, ceramah, diawali lagi dengan tadarus di pagi hari. Nah, ini banyak sekali. Maka inilah identik, ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, salah satu keutamaan yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan pada kita, bahwa bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Dan ternyata dari setiap ibadah itu memiliki keistimewaan. Nah, jadi bukan bulan Ramadannya, tetapi satu dan satu yang lain, ya, artinya bahwa rincian dari ibadah itu memiliki keistimewaan sendiri. Rangkaian ibadah ada keistimewaannya. Betul. Misalnya tentang puasa, yang itu menjadi kewajiban kita. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi ternyata dengan kita puasa itu, dengan dasarnya adalah iman, mengharap ridha Allah, ternyata bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Gitu. Bayangkan, ya, kita tentunya dosa banyak. Nah, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dan tentunya yang tidak kita sadari itu lebih banyak biasanya gitu. Karena manusia kan kalau suruh mengingat kesalahan sendiri kan kadang sulit. Ya kan gitu ya. Makanya kemudian kesalahan yang tidak kita sadari itu justru lebih banyak. Nah, dengan kita masuk di Ramadan, ditambah kita puasa, itu insya Allah bisa menghapus dosa kita. Masya Allah. Nah, itu puasanya. Itu baru puasanya saja. Belum lagi malam harinya ketika kita sholat tarawih. Ya, yang mudah-mudahan ini bisa dilakukan setiap dari kita. Walaupun siang harinya aktivitas padat, ya, aktivitas seperti biasa, tetapi tidak meninggalkan sholat malamnya, yaitu sholat tarawih. Nah, maka fadilahnya apa sholat tarawih itu sendiri? Rasulullah mengatakan, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi barang siapa yang bangun untuk melaksanakan sholat tarawih, baik itu setelah isya langsung sholat atau tidur dulu baru sholat, itu juga boleh, kan gitu ya. Dengan dasar iman dan juga mengharap ridho Allah, maka Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.
Nah, jadi ini adalah fadilah yang luar biasa. Masya Allah. Belum lagi hadis yang pernah saya baca di 2 hari yang lalu. Gimana Ustaz? Bahwa dari satu sholat ke sholat yang lainnya itu sebagai penggugur dosa. Jumat 1 sampai Jumat kedua ini juga sebagai penghapus dosa, pelebur dosa. Ramadan 1 dengan Ramadan yang lain juga sebagai pelebur dosa. Jadi inilah fadilah 3 dulu ya. Dari fadilah yang ada, keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Nah, ini luar biasa. Kalau kita bisa memaknai itu bahwa ternyata keutamaannya luar biasa, maka insya Allah dalam kita melaksanakan ibadah itu cukup ringan. Karena ternyata ini adalah ibadah. Halnya seperti sholat yang merupakan rukun Islam. Ini juga ternyata di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan Al-Quran di Ramadan. Nah gitu ya. Maka kemudian ditambah lagi ini momentum kita untuk menghapuskan dosa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Maka dengan kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, inilah alasan, salah satu ya mungkin jadi alasan kenapa kemudian orang harus bersyukur ya Ustaz ya. Sebagaimana tema 2 hari yang lalu bersama beliau ini tentang bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, rasa syukur. Ternyata memang fadilahnya ini baru disepil 3 nih Ustaz. Padahal saya kira bukan hanya 3, banyak lagi ya Ustaz ya. Sebelum kita masuk yang lain Ustaz nih, kita ingatkan ke teman-teman semuanya untuk tetap bersama channel kita ini dengan cara mendukungnya, untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Juga boleh tulis komentarnya teman-teman semuanya agar channel kita ini bisa terus berkembang. Dan kita ingatkan juga teman-teman semuanya di rumah, ada satu program yang mengiringi dalam program Mutiara Ramadan ini adalah program berbagi iftar untuk anak-anak pesantren, khususnya di yatim dan duafa, yang akan kita salurkan untuk anak-anak, dan teman-teman bisa berbagi. Karena bulan Ramadan ini fadilahnya salah satunya adalah bagaimana kita dilipat gandakan segala amal dan ibadah kita. Jadi teman-teman boleh berpartisipasi untuk mengirimkan donasi untuk kita ikut tebarkan bersama teman-teman semuanya dengan program berbagi iftar untuk ke anak-anak yatim duafa. Insya Allah kita akan salurkan. Nah kita kembali ya Ustaz ya, terkait dengan tadi fadilah-fadilah yang sudah disampaikan luar biasa. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian para ulama terdahulu itu sampai setengah tahun berdoa agar disampaikan di dalam bulan Ramadan ini. Nah Ustaz, selain fadilah-fadilah itu tadi Ustaz, keutamaan yang mengiringi di bulan Ramadan ini apalagi Ustaz? Boleh di-spill Ustaz? Ini 3 baru tadi kita sampaikan. Yang keempat, seperti tadi yang sudah dimukadimai, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Betul. Karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi juga menjelaskan gini. Kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu milik dia. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan kullu amal ibni Adam lahul hasanah. Bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan kebaikan itu akan dilipatkan sampai 10 kali. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi di dalam menjalankan berpuasa kita itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan secara rinci saking banyaknya pahala yang kita dapatkan ketika membahas tentang puasa. Nah, tadi disebutkan bahwa setiap amalan seorang hamba itu dilipat gandakan, bahkan sampai 10 kali kan gitu. Betul. Tetapi ketika membahas tentang puasa, Allah mengatakan ilas siyam, kecuali puasa. Masya Allah. Fa innahu li, karena puasa itu milik saya, wa ana azibihi, maka sayalah yang akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, artinya bahwa dari hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan dan juga pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu sangat berlipat-lipat, dan ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, saya mengambil beberapa sampel ya, contoh. Misalnya tentang infak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah menjelaskan gini. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak, yang jihad dengan materinya di jalan Allah itu seperti hanya orang yang menanam satu biji, yang biji itu kemudian tumbuh menjadi pohon, yang pohon itu memiliki 7 ranting, dan setiap ranting memiliki 100 buah. Nah, berarti analoginya kalau kita infak itu kan kayak kita menanam satu biji itu bisa menghasilkan 7 ranting, yang masing-masing ranting 100, berarti berapa?
700. Berarti kalau kita infak 10.000 misalnya per hari di Ramadan itu, berarti oleh Allah minimal, gitu kan? Minimal ganjaran kita adalah 7 juta. 7 juta. Oh. Nah, itu sehari. Itu kalau 10.000. Bayangkan kalau kita lebih dari itu. Nah, secara rinci Allah menjelaskan terkait dengan infak. Tetapi kalau puasa tadi tidak kan? Iya. Nah, fa'innahu li, itu milik saya, maka saya akan memberikan langsung. Nah, balasannya itu langsung diberikan oleh Allah. Berapa? Allah nggak sebutkan di situ. Tidak ada yang menjelaskan hitungannya. Ya, nggak ada tadi hitungannya. Kan berinfak ada hitungannya. Ya, ini infak. Angka. Misalnya yang lain, misalnya masalah membaca Al-Quran. Ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, falahul hasanah. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali. Artinya ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan. Walaysa alif lam mim harfun. Nah, ketika kita membaca misalnya surat Al-Baqarah, alif lam mim, itu enggak dihitung satu huruf. Nah, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu sudah satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Yaitu menjadi 30 kebaikan. Itu membaca Quran. Artinya dirinci oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah sholat jamaah. Nah, sholat jamaah.